Oke, baik. Oke, nah, ini kita tahu bersama bahwa ada peramalan itu estimasi nilai atau karakteristik masa depan ya. Kita bisa mengestimasi seperti apa, atau kita memprediksi, atau kita juga bisa meramalkan, atau kita bisa melihat kecenderungannya tren seperti apa. Ya, gitu ya. Baik, selanjutnya, oke, saya besarkan aja dulu. Oke, kita mulai. Nah, tujuannya adalah kita mampu menganalisis pola demand serta menerapkan teknik-teknik peramalan ya tadi. Oke, oke. Nah ini dia. Kita bersama bahwa demand itu kan ada input itu seperti apa? Misalnya ada barang, bisa barang raw material yang kita bisa lihat, tangible, atau bisa juga input itu adalah informasi, data, ya. Jadi ada data, ini perusahaan mengolahnya, ada output dan ada permintaan. Begitu terus seterusnya ya. Nah, jadi kita tahu bersama bisa juga dalam satu perusahaan itu ada permintaan, ya kita dari belakang kita lihat ya, dari belakang ada permintaan sehingga perusahaan itu membuatnya. Ya. Boleh juga input itu berasal dari permintaan tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, ya apa yang mempengaruhinya ya? Ada variasi random, ada rencana konsumen, ya, daur hidup produk. Nah, daur hidup produk itu apa? Kalau satu produk itu sudah mulai hilang masanya, kita harus membuat suatu strategi untuk mengembangkan produk yang lain, yang ada kemiripan-kemiripan. Nah, contoh kan kemarin kalau kita lihat ada produk Samsung. Samsung dulu cuma handphone kecil ya, handphone kecil yang bukan smartphone, tapi dengan sendirinya mereka harus melihat ya produk itu harus dibuat lagi yang baru supaya bisa diminati oleh konsumen. Nah itu dalam hidup produk kita lihat sampai di mana batasnya dia akan naik lagi atau turun. Begitu juga dengan pesaingnya. Pesaingnya juga harus terlihat bahwa yang mempengaruhi di permintaan itu pesaing kita juga ya. Semakin banyak pesaing, semakin kecil ya. Bentar ya. Sebentar. Bentar. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Ya, kembali ke tadi ya. Ini ya pesaing, semakin banyak pesaing juga mempengaruhi permintaan. Perilaku konsumen juga sangat mempengaruhi ya. Seterusnya ya, siklus bisnis, iklan, reputasi. Nah, silakan tulis. Kalian berikan contoh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi demand ini seperti waktu, siklus bisnis, iklan, sales effort, reputasi, desain produk, kebijakan kredit dan kualitas. Kalian jelaskan nanti tugas, masukkan sebentar ya. Jelaskan kenapa sih waktu itu mempengaruhi demand? Kenapa siklus mempengaruhi demand? Ya. Kenapa iklan mempengaruhi demand? Kenapa sales effort mempengaruhi demand? Dijelaskan ya. Kenapa reputasi mempengaruhi demand? Desain produk mempengaruhi demand, kebijaksanaan kredit mempengaruhi demand, kualitas mempengaruhi permintaan. Ya, oke. Ini saya print screen, saya kirim ke ya tugas ya. Kenapa dia mempengaruhi tersebut ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini sistem peramalan. Nah, kita tahu bersama bahwa kita untuk meramalkan itu perlu data historis. Ya. Data historis yang harus kita tahu. Data historis tersebut bisa berupa apa? Data yang dikumpulkan, data penjualan masa lampau. Ya. Kemudian kita buat modelnya seperti apa, tujuan modelnya. Kemudian ada prediksi. Nah, kemudian ada feedback on forecast akurasi ya. Kemudian di sini ya, kita lihat ada knowledge of change in condition, kalau ada sesuatu yang terjadi. Oke, begitu juga setelah ada pembandingan dengan kondisi aktual. Jadi setelah kita dapat modelnya, dapat model forecastingnya, kita bisa bandingkan hal yang terang prediksikan itu atau yang kita prediksikan itu dengan hasil yang kondisi yang sebenarnya yang terjadi.
Kalau kita prediksikan misalnya pada periode berikutnya 5.000 unit, tapi yang terjadi adalah 4.000 unit, berarti itu adalah selisih 1.000 unit yang perbandingan antara kondisi aktual dengan hasil prediksi kita. Gitu. Ya. Demikian ya, kita ngerti ya sampai di sini. Nah, kita buat model seperti itu. Model apa yang kita lakukan? Kemudian, ya oke, ini peramalan juga, ini nggak terlalu kita tahu pentingin ya. Nah, apa yang kita tahu ya? Kalau kita bicara ongkos dan manfaat, nah kita lihat kenapa sih kita harus prediksi? Kenapa kita harus melakukan peramalan? Itu tadi, kalau memang kita lakukan peramalan, maka produksi kita bisa overstock ya. Overstock artinya kelebihan produksi sehingga bisa apa? Mengurangi, meningkatkan ongkos produksi kita. Ya. Artinya apa? Bisa ada ongkos gudang ya, yang kita tahu bersama bahwa kita ingin optimisasi. Jadi di gudang itu bisa saja terjadi ongkos yang luar biasa akibat kita tidak melakukan perencanaan yang bagus atau maksudnya melakukan prediksi yang bagus ya, sehingga ongkos listrik, tenaga kerja, handling dan sebagainya itu bisa mempengaruhi. Ya oke, di situ ya. Kemudian, nah, jadi kalau kita lihat ini ongkos dan manfaat. Ongkos adalah ongkos pengembangan metode, kemudian ongkos kegiatan peramalan, ongkos akibat kesalahan ramal. Ya, setelah manfaat adalah mengerti hubungan antara permintaan dan faktor lain. Ya, yang tadi saya katakan juga, kondisi dunia nyata dan sistem pengendalian produksi seperti apa. Oke. Nanti akan jelas di sini. Nah, di sini ketelitian. Nah, kita harus meramalkan agar supaya mendapatkan ketelitian yang bagus ya, yang aktual. Mendekati dengan aktual. Ya, sederhana dalam perhitungan ya. Kemampuan menyesuaikan terhadap perubahan, lead time, periode, horizon. Nah, ini harus kita tahu bahwa kita harus mengetahui juga lead time. Lead time ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui waktu kita pesan suatu barang. Oke. Kita pesan suatu barang dari saya kembali ke sini berarti. Kita kembali ke sini. Nah, sini kan. Anggap kita berada di perusahaan ini. Kita ini sebagai perusahaan. Kita adalah perusahaan. Kemudian ini ada permintaan dari luar. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada data permintaan dari barang yang kita ingin produksi, misalnya bahan baku. Nah, lead time-nya berapa lead time-nya? Kalau kita ada di perusahaan seperti ini, lead time adalah waktu yang diperlukan untuk mengirim barang tersebut untuk sampai ke perusahaan, untuk kita rakit bersama atau kita produksi bersama. Itu lead time-nya. Kita harus tahu, ya, penting sekali kita mau tahu lead time-nya. Jangan kita nanti bikin sekarang, besok sudah harus selesai, kita harus produksi sekarang, tapi waktu lead time-nya 2 hari. 2 hari pengiriman barang dari si supplier ke kita. Sehingga itu akan jadi keterlambatan. Sehingga penting sekali kita harus mengetahui lead time juga. Nah, oke. Kemudian, next. Ini ya, lead time. Kemudian periode, kita harus tahu periodenya berapa. Per hari kah, per bulan kah, per minggu. Nah, kemudian kita harus tahu horizon waktunya. Sepanjang berapa periode tersebut kita harus tahu horizonnya. Ini penting, nanti kita akan belajar ini nanti di beberapa minggu ke depan mengenai MRP. Ya, kapan kita pesan, berapa lama sampainya, kapan kita produksi, dan berapa banyak yang harus kita produksi. Oke, ini semua pengantar nanti ke depannya. Oke, ini juga, ini saya ketik ya. Ada 2, ada model kualitatif, ada model kuantitatif. Ini kuantitatif. Ini kuantitatif, sorry. Ya. Ini kuantitatif ini jangan. Oke. Ya. Ada kualitatif, ini kuantitatif ya. Artinya kalau kuantitatif kita bisa hitung. Mesti tahu beda kualitatif dengan kuantitatif? Sebelum nih. Oke. Cari beda. Tugasnya
cari bedakan model kualitatif dan model kuantitatif. Bukan modelnya sih, apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, itu jelaskan ya. Ya, kalau kuantitatif itu bisa kita hitung. Kalau kualitatif itu kan bisa kualitas, bicara ya, rasa, kualitas, ya. Kalau kuanti kita dapat menghitung, misalnya panjang tinggi seseorang, kita bisa hitung 1,76 meter. Tapi kalau perasaan seseorang, orang bisa hitung enggak? Seberapa besar kualitas Anda dalam mengerti materi ini? Seberapa besar kualitas Anda mengetahuinya? Nah, seringkali untuk mengetahui hal tersebut dilakukan ujian. Itu namanya mengkuantitatifkan, ya. Dari kualitatif mengkuantitatifkan, artinya orang kuantitatif ini, artinya kita